إلى هذه النية ولكن صلى إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين والملائكة المقربين خصوصا Syekhuna Al-Akbar Imam Junaidi Al-Baghdadi wa khususan yang santri Muallim Syaibi Abdul Halim Wabil Surah membaik kebirum wajwajim waduratim walim Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa akhtara minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wassifat wal asma wa azzakuhum lazzatal mahabbati wa dhallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak rohaniahku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah, insya Allah mudah-mudahan malam ini kita berlimpah rahmah, maghfirah serta hidayahnya, amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah. Pada pengkajian yang lalu telah dijelaskan tentang ma ahbabta syai'an illa kuntalahu abdan wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairi abdan, yakni tidaklah engkau mencintai sesuatu melainkan dirimu menjadi hamba sesuatu itu. Dan dalam hal ini Allah sama sekali tidak menyukai bagi orang-orang yang mengabdi kepada selain dirinya. Anak-anakku semuanya, cinta memang deritanya tiada pernah akhir. Kata Patkai, itu filsafat Cina ya. Jadi cinta memang deritanya tiada pernah akhir. Jadi cinta memang anugerah. Cinta itu anugerah dari Allah. Jadi kalau kalian ada rasa cinta di dalam diri, itu sebenarnya anugerah. Cuman persoalannya, bisakah kalian memelihara cinta? Bisakah kalian mengasuh cinta hingga cinta itu tumbuh dengan baik dan benar, atau mengalir pada aliran yang tepat hingga sampai pada cinta yang akbar, ialah Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada yang maha cinta.
Itu sebenarnya. Coba kalian renungkan. Dunia ini disibukkan, pemicu utamanya hanya satu, cinta. Orang mencintai harta bisa saling membunuh, saling membenci, saling bertengkar, bahkan dendam, bahkan orang tua dengan anak, suami istri, para kekasih bisa jungkir balik karena mencintai sesuatu yang berlawanan. Mencintai sesamanya itu semuanya juga akan menjadi malapetaka. Cinta jabatan, cinta pasangan, semuanya itu karena cinta. Tuh. Kemudian persoalannya apa sih cinta? Cinta itu benda apa sih? Sesuatu yang bagaimana sih? Karena ramainya dunia itu dengan cinta. Bahkan ramainya akhirat juga dengan cinta. Banyak orang yang mendapatkan anugerah dari Allah yang tinggi karena cinta. Tidak sedikit juga orang yang terjerembab dalam kenistaan juga karena cinta. Jadi intinya itu cinta. Cinta itu apa? Cinta itu hakikatnya ialah wujud dirinya dalam sifat insan. Itu cinta. Namun apabila cinta itu sudah membias dan melalui nafsu, akan berbagai macam corak warnanya sesuai dengan karakter jiwa pada orang yang punya cinta itu sendiri. Ini sudah dibahas pada kajian yang lalu. Bapak hanya mengingatkan sedikit sebelum kita mengkaji berikutnya. Jadi catat baik-baik untuk kalian bahwa semua itu terjadi karena cinta. Anak-anakku semuanya. Kemudian kita akan melanjutkan pada kajian selanjutnya, namun kita harus jernihkan terlebih dahulu akal pikiran kita, hati dan jiwa kita, agar ilmu atau hidangan yang Allah berikan kepada kalian masuk dan tamkin tetap di dalam hati. Perhatikan baik-baik bahwasanya Allah pun menjelaskan setelah ada tentang cinta itu sendiri. Allah menjelaskan banyak sekali di dalam firman-Nya tentang cinta, efek dan lain sebagainya. Namun kita akan melanjutkan dalam kajian di sini ialah la tanfa'uhu ta'atuka wala tadurruhu maksiatuka wa innama amaroka bihadihi wa nahaka an hadihi lima ya'udu alaika. Perhatikan baik-baik, kalau dibahasakan dalam bahasa kita ialah la tanfa'uhu ta'atuka, tidak ada manfaatnya taatmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tadurruhu maksiatuka, juga tidak ada pengaruhnya kemaksiatanmu. Kemaksiatanmu itu tidak ada pengaruhnya bagi Allah. Wa innama amaroka bihadihi wa nahaka an hadihi lima ya'udu alaika. Yakni karena yang sesungguhnya Allah menyuruh kamu wa innama amaroka bihadihi, yaitu untuk berbuat taat dan menjauhi segala larangannya,
dari segala bentuk kemaksiatan, dosa-dosa dan lain sebagainya, semuanya apa? Lima ya'udu alaika. Itu semua adalah untuk kepentingan dirimu, bukan untuk kepentingan Allah. Kemudian, la yazidu fi izzi ikbalu man aqbala alaih. Yakni tidak akan menambah kemuliaan dan kejayaan Allah Subhanahu wa taala dengan menghadapmu atau menghadapnya, maksudnya di sini adalah menghadapnya kalian semua, yaitu orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wala yang kusumin izhi idbaru man adbaru anhu. Dan juga tidak akan mengurangi atau meruntuhkan kemuliaan Allah menjauhnya orang-orang daripadanya. Ini dua hal ini. Jadi kalimat sederhananya, kalian jangan kepedean bahwa ibadah kalian, pendekatan diri kalian terhadap Allah itu akan menambah kemuliaan Allah. Tidak sama sekali. Atau sebaliknya, pada saat kalian menjauhi Allah, cuek sama Allah, apakah akan menambah runtuhnya kerajaan Allah? Tidak sama sekali. Seperti yang di atas, yang awal Bapak sebutkan kepada kalian, la tanfa'uhu ta'atuka wala tadurruhu maksiatuka. Jadi tidak ada manfaatnya untuk Allah semua bentuk taatmu, pengabdianmu itu tidak ada menambah kaya atau mulianya kerajaan Allah, itu tidak. Atau sebaliknya, kalau kalian semua orang-orang di bumi ini semuanya bermaksiat, kemudian apakah Allah itu akan rugi? Tidak sama sekali. Kemudian kenapa Allah menyuruh, memerintahkan berbuat taat dan menjauhi larangannya? Semua itu disebut lima ya'udu alaika, semua itu akan kembali untuk kepentingan dirimu, bukan diri Allah. Amal yang baik akan dikembalikan kepada yang beramal. Perbuatan yang jahat akan dikembalikan pada yang memperbuat itu sendiri. Jadi bukan untuk Allah. Jadi kalau ada orang sholat, saya mengabdi untuk Allah, saya sholat untuk Allah, ini untuk Allah, semua untuk Allah. Dari mana kamu bisa untuk Allah? Saya sholat hanya untuk Allah, saya zakat hanya untuk Allah, saya haji hanya untuk Allah. Salah kalimatnya. Kalau mungkin kalimatnya diganti, bukan untuk, saya sholat ini milik Allah, karena Allah. Saya tidak akan bisa sholat tanpa dengan kehendaknya. Mungkin itu lebih sopan. Seperti kalimat begini, kalau para mufassirin yang nggak paham hakikat, pasti yang disebut li ta'lil atau lam ta'lil di sini itu akan dimaknakan pada pengertian untuk. Contohnya seperti inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta. Seolah-olah itu bagus. Secara lahiriah harfiah juga memang bagus. Untuk Allah gitu loh, memberikan kepada Allah semuanya. Namun kalau ditinjau dari sudut tauhid apalagi hakikat, salah besar. Kenapa? Karena pengertian lillah itu bukan untuk Allah sebenarnya, milik kepunyaan bagi Allah. Jadi kalimat itu akan bermakna sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku milik Allah. Bukan milikku. Jadi andai saja aku ibadah, itu ibadah milik Allah. Andai saja aku sholat, maka itu adalah sholatku milik Allah. Hidup, ini hidupku milik Allah. Mati pun, kenapa harus ditakuti orang kematian itu adalah milik Allah. Lalu mana yang milik kita? Tidak ada. Kemudian, kenapa kalian tiba-tiba mengatakan, mempersembahkan untuk Allah? Dari mana kalian bisa mempersembahkan untuk Allah? Ayo hitung-hitung. Dari mana? Kalian punya dari mana? Aku mempersembahkan untuknya. Apa yang kalian punya? Kalau diilustrasikan seperti seorang suamiku persembahkan semua hartaku untukmu. Mungkin karena dia punya harta untuk istri, atau sebaliknya istriku persembahkan semua cintaku hanya untukmu. Karena istri gak punya harta, jadi punyanya cuma cinta. Jadi modal cinta. Itu umumnya, tapi bisa jadi sekarang kebolak-balik. Laki-laki malah kebalik, nunut manut ngikut sama istri. Nah itu repot itu ya. Dah, kita nggak bahas itu. Jadi apa yang kalian persembahkan untuk Allah dan mana serta dari mana? Ini pertanyaan. Jadi kalimat di sini ya, ibadahmu tidak ada manfaatnya bagi kemuliaan Allah, kerajaan Allah, tidak akan menambah mulianya, tidak akan menambah besarnya kerajaan Allah. Atau kalian maksiat, Allah tidak akan runtuh kerajaannya. Semuanya kembali untuk kita. Jadi kalau kita beramal dan benar amalnya, maka akan kembali kepada kita. Jadi seolah-olah dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan menambah kemuliaan kalau ada orang yang rame-rame menuju kepada Allah, tidak. Atau menjauhi Allah, tidak juga Allah itu menjadi buruk atau runtuh, tidak. Allah itu qiyamuhu binafsihi, itu Allah. Allah qiyamuhu binafsihi, sedangkan kita adalah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahus samad. Lalu apa yang kita banggakan? Apa yang kita persembahkan? Dari mana? Dan punya siapa? Ini pertanyaan kembali ke dalam diri kita masing-masing. Makanya sangat menyedihkan kalau ada orang yang
seolah-olah mampu dan bisa melakukan apa saja. Na'udzubillahi min dzalik. Seharusnya kita paham betul, wahai anak-anakku semuanya, seharusnya kita paham betul bahwa semua yang kita lakukan adalah bukan semata-mata untuk Allah. Lalu apa dan bagaimana tentang ibadah kita yang disebut ibadah yang ikhlas? Ini kan kaitannya. Lalu bagaimana segala bentuk kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba-hamba, ya. Hamba-hamba nafsu maksudnya. Yang jelas ialah kata ikhlas dalam pengabdian murni. Kata ikhlas dalam pengabdian berarti nol. Tidak ada pengakuan sedikit pun tentang kekuatan diri kita. Bagaimana mungkin kita punya kekuatan? Bagaimana mungkin kita punya kemampuan? Bagaimana mungkin kita punya ilmu? Bagaimana mungkin kita punya sesuatu apapun? Karena semuanya itu milik Allah. Lillahi Rabbil Alamin. Perhatikan baik-baik dalam firman yang lain pun menyatakan bahwasanya innallaha khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma. Sesungguhnya Allah yang menjadikan, yang sekaligus berarti milik Allah, langit dan bumi serta isi antara keduanya. Itu milik Allah, bukan milik kita. Kita hanya ngaku-ngaku saja. Pengakuan dalam bentuk waham. Kalian merasa punya harta, kalian merasa punya jabatan, kalian merasa punya nama baik, kalian merasa punya perbuatan, merasa punya sifat, merasa punya zat, wujud, merasa punya, dan semua kita merasa punya. Ini karena sudah didoktrin dan diletakkan di dalam hati kita. Dalam hukum hukum adat, kebiasaan melalui proses pembelajaran dari kecil hingga melekat. Akhirnya kita mempunyai pengakuan bahwa aku adalah manusia dan aku mempunyai kekuatan dan aku memiliki sesuatu dan aku bisa menghasilkan sesuatu dan seterusnya dan seterusnya. Untuk meruntuhkan pengakuan itu semua, ini juga butuh waktu, proses di mana kita harus meruntuhkan dengan baik dan benar, butuh proses di mana kita harus melenyapkan keakuan-keakuan tersebut hingga sampai pada batas hawalah yang sesungguhnya kita ialah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan daya dan upaya Allah. Anak-anakku semuanya, banyak orang-orang yang protes terhadap Allah. Banyak orang-orang yang meminta keadilan dari Allah atas segala apa yang telah dilakukannya. Apakah protesnya itu akan membuat Allah itu menjadi ribet? Tidak. Sama sekali tidak. Banyak, tidak sedikit
Orang yang protes terhadap Allah. Coba kalian renungkan baik-baik. Apakah doa kalian tidak masuk kategori protes terhadap Allah? Mendikte terhadap Allah? Mengatur Allah? Sementara Allah adalah Rabbul Alamin yang memiliki semuanya. Kalian dikte, sementara Allah Maha mengetahui kebutuhan hamba-hambanya. Kalian ngatur. Ini kan keterlaluan sebenarnya. Tapi kembali lagi karena ketidaktahuan hamba. Kalau hamba itu memang tidak tahu, masih dimaafkan, masih dimaafkan. Tapi kalau terus-menerus tidak tahu, sementara ada penerangan, sementara ada dakwah, sementara ada sampai kepadanya ilmu, maka itu adalah orang-orang yang terkena hukum. Karena sampainya ilmu kepadanya, tidak dimaafkan lagi. Wahai anak-anakku semuanya. Seperti telah kami jelaskan bahwa banyak orang yang protes terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kondisinya, dengan keadaannya. Apakah Allah akan mencukupkan dan kemudian nurut dengan protes-protesnya? Tidak, karena Allah itu qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri dengan sendirinya. Kalian berdoa, silahkan berdoa dan itu boleh karena diperintahkan oleh Allah untuk berdoa. Tapi jangan kalian mendikte dalam doanya, jangan kalian memerintah Allah dalam doanya. Lalu bagaimana? Sementara kami sebagai orang tua terkadang gelisah melihat anak yang sedang puber. Melihat anak yang baru besar, tidak menutup kemungkinan di dunia ini apalagi di kota besar seperti Jakarta. Di kampung-kampung saja pun sudah merambah kejahatan-kejahatan, termasuk kejahatan narkoba contohnya. Orang tua kan gelisah. Kemudian mendengarkan kajian-kajian tauhid bingung lagi. Bagaimana nih Bapak, saya berdoa apakah termasuk saya tidak mencintai Allah karena meminta terus? Katanya cinta itu tidak meminta tapi memberi. Sementara saya meminta terus. Kalau memang kamu memberi terhadap Allah terus apa yang kamu beri? Gitu loh. Emang punya untuk memberikan sesuatu kepada Allah yang dicinta? Loh, kan bingung lagi. Makanya ditanyakan, di grup WA ditanyakan. Ya Bapak jelaskan, ingat, jangan salah pemahaman, jangan salah pengertian. Secara umum, sikap hati dan kepiawaian dalam menetapkan niat itu paling penting. Karena semuanya ketergantungan niat. Niat itu adalah butuh nutrisi ilmu pengetahuan yang luas. Sehingga pada saat niat itu tidak salah. Salah satu di antara pengetahuan yang kalian untuk terapkan dalam niat agar tidak bingung saat doa, bentrok dengan kata cinta, kemudian bentrok dengan pengakuan, bentrok dengan masalah protes dan lain sebagainya. Coba renungkan kembali. Di dalam hadis menyatakan doa itu adalah mukhul ibadah, intisari ibadah, atau disebut sumsumnya ibadah. Itu doa. Lalu apa bedanya dengan meminta pada saat doa? Beda. Kalau meminta sifatnya adalah dia bisa jadi menekan, bisa jadi mendikte. Kalau doa
Makanya disebut doa bukan minta, yaitu ibadah. Jadikan sebagai doa itu ibadah. Tapi kan tetap minta, beda, dibilang beda juga. Ngeyel gitu loh. Beda. Nah tuh. Kalau minta itu adalah contohnya, kalian minta sesuatu terhadap Allah, ya Allah, tolong beri saya rezeki yang banyak karena saya mau umroh mau tobat deh. Nah tuh loh. Ini kan sok tahu namanya. Nah tuh loh. Allah tahu kamu tuh nggak usah umroh dulu contohnya, akhirnya belum dikasih rezeki. Kemudian yang dikasih rezeki udah minta, akhirnya dia lihat uangnya banyak, aduh sayang banget ya umroh, masih mending buat ini ya, buat beli motor atau buat nyicil mobil gitu loh. Repot lagi seumpamanya. Dan masih banyak lagi kata-kata lain yang terus bergulir. Ini minta, ya Allah jadikan anak saya itu anak yang soleh, anak yang pinter, anak yang kaya raya, wajar. Tapi itu tetap dalam bentuk pinta. Karena apa? Desakan hati. Kalau meminta kan ada harapan, keinginan. Itu kalau meminta, pasti kalian ada harapan, ada keinginan bagaimana supaya mendapatkan itu minta. Kalau doa dalam bentuk pengabdian, ibadah, tidak. Contohnya, begini. Pada saat kalian berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kata ulama-ulama itu dulu tuh disebutnya doa sapu jagat. Karena udah disapu semuanya, dirangkum semuanya. Sebenarnya sih benar, Artinya benar begini, kita manusia itu terkadang itu tidak puas kalau tidak detil. Jadi menganggap Allah itu seperti manusia, bahkan menganggap Allah kayak tukang kredit. Ini kan bahaya. Jadi tawar menawarnya detil banget. Ya Allah, tolong saya beri kebahagiaan di dunia. Saya akan bahagia deh kalau punya istri cantik, uangnya banyak, jabatannya di kantor aduhai, sumpamanya. Begitu sebaliknya lagi, wanita. Ya Allah berilah saya suami yang baik, yang ganteng, macam-macam. Yang romantis, yang bisa nurut sama saya macam-macam, itu minta. Itu ada harapan. Permintaan-permintaan semacam itu. Tapi apa iya semua permintaan itu kalian tahu akibatnya, efeknya? Kalian minta rezeki banyak, umpamanya. Apa iya kalian akan selamat dengan rezeki itu? Allah tahu. Kenapa? Kalau kalian dikasih rezeki banyak, wanita contoh kasih rezeki banyak, dia mau jelalatan kemana-mana terus, mau ke mall terus. Allah sayang kepadanya, sengaja gak dikasih rezeki banyak. Gak dikasih 1 juta, gak kasih 2 juta, gak kasih 4 juta, dikasih 100.000. 100.000 ke mall, ya ampun, buat Gojek aja udah habis. Buat Uber udah habis gitu loh. Itu sudah jelas mengurangi kemaksiatan. Kalian meminta baju, meminta ini dan cuma detil mintanya terhadap Allah. Pada saat meminta detil terhadap Allah, kan seolah-olah kalian menganggap Allah itu goblok. Coba, paham gak sih? Nih, kalian minta, ya Allah tolong saya berikan kesehatan, saya pengen sehat soalnya saya mau jalan-jalan, mau kemana-mana. Tolong sehat ya Allah ya. Nah itu loh. Ini kan sok tahu. Itu seperti tadi minta, waduh harta ini sekian ya Allah. Kalau engkau memberikan saya rumah, kemudian rumah ini buat macam-macam dan udah lain sebagainya. Detil. Ya Allah tolong dong saya dari orang itu jahat banget orang itu. Kok orang itu semua jahat, mudah-mudahan ya Allah orang itulah dijauhkan dari saya dan celaka di jalan. Itu kan detil. Sok tahu, merintah.
Padahal sebagai contoh kalau kalimat kebahagiaan, ya Allah, Robbana atina fid dunya hasanah. Yang namanya kebahagiaan di dunia kan lengkap. Belum disebut bahagia kalau kalian belum tercukupi semuanya. Selesai sebenarnya. Kebahagiaan akhirat sudah jelas. Berarti surga tempatnya, mendapat rahmat. Terus mau apa lagi? Mau minta apa lagi? Kemudian ditekankan lagi, waqina ada benar terpelihara dari api neraka. Kan sudah cukup banget itu doa itu. Kemudian celakanya, ini celakanya orang doa itu, merampok kata-kata Allah, merampok firman Allah. Robbana atina fid dunya hasanah, sambil nangis. Seolah-olah itu perkataan kalian, seolah-olah perkataan, padahal itu kan firman Allah. Coba andai saja kalian paham pada saat doa, apa lagi? Ihdinas siratal mustaqim, sambil nangis. Karena apa? Dia itu waktu sebelum sholat, dia habis melakukan maksiat. Pada sholat Allahu Akbar, nangis. Nangisnya itu yang lihat di sampingnya, aduh khusyuk banget nih orang ya. Padahal dia lagi mikir kemaksiatan yang barusan. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah kami jalan yang lurus. Dirampok. Kenapa? Dia merampok milik Allah. Kenapa? Ihdinas siratal mustaqim kan firman Allah. Kenapa kalian akui? Robbana atina fid dunya hasanah, itu juga kan firman Allah. Kenapa kalian akui? Coba dijadikan doa. Sama aja mendikte juga walaupun dengan firman Allah. Apalagi dengan kata-kata kita sendiri yang hanya sekedar ucapan-ucapan bahasa kita yang menyatakan, ya Allah tolong supaya suamiku tuh pulang, jangan mampir kemana-mana. Kalau mampir beli bakso sih nggak apa-apa. Nah itu kan detil tuh, nah itu loh. Minta tuh. Begitu juga sebaliknya, nah itu, bagi suami, nah itu. Ini kata-kata, nah itu loh. Dan itu milik kalian. Meminta kepada Allah, itu kan sama saja ngatur. Sama saja ngatur Allah. Kenapa sih kalian harus ngatur Allah? Apa kalian gak percaya bahwa Allah adalah maha mengatur? Gitu loh. Dan maha tahu? Iya sih Pak, terus gimana dong? Kalau begitu berarti gak perlu doa. Salah, gak doa juga. Sombong kalian namanya. Sok tahu lagi. Gitu loh. Ini Bapak nih bikin keder aja ya. Jadi ngaji tauhid bukannya tambah pinter, malah tambah keblinger kalau begini. Nah, kenapa? Karena ngajinya separuh-separuh, pemahamannya separuh-separuh. Nah itu loh. Ayo kita selesaikan kalimat tadi. Jadi tergantung sikap niat. Tadi kan Bapak menyatakan, niat ini perlu dinutrisi oleh ilmu yang luas. Agar pada saat niat itu baik dan benar. Karena hadis menyatakan jelas sekali innamal a'malu binniyat. Itu populer itu hadis. Disebut kalau di dalam mustalahul hadis atau di dalam ilmu hadis itu disebut hadis mutawatir. Sangat populer, tidak akan diragukan kesahihannya. Jadi pasti sikap niat kita. Baik dalam bahasa kita sendiri atau dengan bahasa Al-Quran. Jadikan pengabdian atau ibadah yang disebut mukhul ibadah. Pada saat kalian berdoa, kalian gak usah ada harapan apapun. Bahkan kalian seolah-olah berkata-kata dalam diri, ya Allah, andai saja engkau tidak menyuruh aku berdoa, niscaya aku tidak akan berdoa. Karena engkau menyuruh aku berdoa, maka doaku adalah sebagai ibadahku kepadamu. Karena aku yakin, aku tahu persis, yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa engkau maha tahu kebutuhan hamba-hambanya. Engkau maha tahu kebutuhanku. Oleh karena itu,
Engkau menyuruh aku berdoa, maka aku berdoa sebagai pengabdianku kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pas bener itu sikap. Terus enggak usah ada harapan macam-macam. Makanya doa yang paling baik ialah doa dengan bahasa Arab, kemudian kalian gak ngerti. Itu yang paling benar loh. Coba deh. Kenapa? Karena kalian doa itu ya doa aja, udah kayak mantra kan doa, tapi gak ngerti, jadi gak ada harapan apa-apa, udah masa bodoh gitu aja. Itu bagusnya itu. Nah, ya kan? Apalagi mengaminkan doanya. Kalian didoain sama kiai, didoain amin, amin, amin. Pada saat kiainya doanya adalah semoga suami kalian adalah termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan istri lagi. Amin gitu. Padahal begitu loh doanya. Udah langsung amin gitu. Ya kalian kan semoga berkah, semoga berlimpah. Dan akhirnya semoga adalah kalian termasuk diberikan keturunan yang banyak. Amin. Baru 2 langsung KB. Ini kan keliru karena apa? Nggak ngerti tadi. Tapi nggak ngerti itu bagus loh. Seperti saya contohnya kalau mendengarkan lagu-lagu, ini kalau dengerin lagu ya, kalau musik atau lagu, saya lebih suka instrumental. Dengan instrumental saya nggak terpenjara oleh kata-kata syair itu. Satu. Kedua, Anda sedang mendengarkan lagu lagi, mendengarkan lagunya orang yang saya nggak ngerti bahasanya. Nah, itu. Jadi saya juga nggak terpenjara. Nah, itu. Ya masa bodoh goyang-goyang aja gitu loh. Padahal nggak ngerti gitu kan itu kan. Sama seperti apa? Orang membaca Al-Quran dengan alunan, apalagi sudah pakai bayati yang lagunya itu, bis cengkoknya itu indah sekali. Nah, kalian langsung Allah, Allah, Allah. Padahal itu waquduhan nasu wal hijarah gitu loh. Padahal itu adalah wattaqun narul lati waquduhan nasu wal hijarah gitu. Atau kholidina fiha abada dalam arti neraka. Kalian Allah, kok nikmat banget masuk neraka itu. Ya kan gitu. Ya kan? Karena apa? Enggak ngerti. Makanya dibacakan Al-Quran enggak ngerti. Wah, ya itu repot juga sih. Tapi kalau doa enggak ngerti itu lebih baik. Karena apa? Melepaskan harapan. Doa yang tidak ada harapan itu tandanya doa dikabulkan. Udah itu saja. Karena Allah begitu, itu ada sesuai dengan kehendak Allah. Tapi kalau kalian berdoa, ya Allah saya mudah-mudahan masuk kerja ya. Waduh, harapannya kenceng banget pengen masuk kerja. Enggak akan kerja-kerja. Tapi kalau kalian nothing tulus istilah udah zero main itu, udah 0 gitu. Ya mau diterima syukur, enggak diterima yang masa bodoh gitu. Yang penting adalah saya mau berdoa, ya Allah karena engkau nyuruh. Andai saja enggak nyuruh, kagak doa. Karena engkau tahu dengan kebutuhannya. Udah lamar aja kemana pekerjaan. Bukan berarti kemudian diem, lamar. Diterima gitu loh, bener deh. Diterima. Nah, makanya kalau mau melamar pekerjaan, kasih aja taruh. Nah, kalau tanya mau diterima enggak? Kagak. Gitu. Nah itu ya kan. Loh kok iya gitu loh. Kayak adik saya gitu loh. Enggak tahu yang ngetes itu adalah ada di sini atau enggak. Dosen di mana tuh di itu Politeknik Jakarta. Waktu ditanya kenapa kamu mau kuliah di sini? Di luar dari dugaan dosennya jawabannya. Ini jawaban jujur sebenarnya. Saya kuliah di sini karena saya melakukan wasiat bapak saya suruh kuliah di sini, jadi saya mau kuliah di sini. Lah terus kamu nggak kepengen kuliah? Kagak gitu loh. Diterima terus langsung. Diterima gitu loh. Jadi diterima. Nah, itu contoh karena itu sebenarnya bukan karena tauhid, bukan karena jujur tadi gitu loh. Karena jujur tadi. Nah, begitu juga kalian. Kalau kalian minta terhadap Allah, kemudian Allah andai saja kalian dengar kalimatnya Allah, kamu mau dikabulkan? Kagak ya Allah gitu loh. Enggak mau dikabulkan gitu loh. Lah terus ya saya mah terserah engkau saja gitu loh.
Dengan kalimat terserah engkau saja, itu Allah sudah mengabulkan. Jadi kalau kalian mau minta, ya Allah berilah saya istri, jangan ada harapan. Ya Allah berilah saya rezeki, enggak usah. Dalam hati, ya Allah berilah saya rezeki, mudah-mudahan kau enggak mengabulkan ya Allah gitu. Itu akan dikabulkan itu tuh. Jadi itu sebenarnya. Jadi dengan kata lain doa itu intinya ialah tidak mendikte, tidak ada harapan, termasuk kalian menuju kepada Allah. Meminta, menuju kepada Allah, itu tidak ada harapan untuk sampai. Karena selama kalian ada harapan dan ambisi ingin sampai kepada Allah, nggak akan sampai. Itu pasti nggak sampai. Sama juga seperti di dalam riwayat menjelaskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat wanti-wanti terhadap umatnya. Jangan engkau memberikan jabatan kepada orang yang menginginkan jabatan itu. Nah, itu sama seperti itu. Karena apa? Pasti dia akan curang. Kalau orang menginginkan jabatan pasti dia akan curang. Orang yang tidak menginginkan jabatan justru dia adalah yang amanah. Sama kalau kalian tidak menginginkan dikabulkan oleh Allah, Allah akan mengabulkan. Kalau kalian tidak ada harapan, artinya ya sudahlah kita lepaskan kepada Allah. Tapi kan ada, kita harus bersifat roja. Roja itu namanya harap. Tapi harap di sini bukan berarti mengharap-harap Allah untuk hal sebaik. Tidak, artinya optimis. Yakin bahwa Allah itu tahu tentang kebutuhan kita. Allah akan memberikan sesuatu apapun terhadap hambanya sesuai dengan kebutuhan hamba. Bukan sesuai dengan nafsu keinginan hamba, itu yang dicamkan. Itu pasti. Nah itu loh. Jadi kalian gak usah khawatir, seperti kalian sekarang ngaji di sini. Kalian adalah mendapatkan fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan, pertama, kalian diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu sudah clear. Kalian diampuni saja, selesai. Jadi apa saja dosa masa lalu selesai. Nah tuh. Ada yang tanya, Pak gimana Pak, saya dulu tuh ada tukang maksiat, tukang ini, tukang meninggalkan sholat segala macam. Nah tuh. Terus apakah saya harus menghitung sholat saya yang dulu-dulu sementara saya nggak tahu berapa tuh, atau kemudian apa tuh membayar sholatnya gimana? Ini kan akibat dia mendapatkan pengetahuan dari orang yang tidak paham. Jadi sholatnya yang dulu-dulu tuh harus dikodok terus gitu loh. Tidak. Orang kalau sudah taubat, semua masa lalu itu ditutup oleh Allah. Dijernihkan pada masa sekarang dan yang akan datang sesuaikan dengan perhitungan amal ibadahnya. Itu pada dasarnya. Begitu juga kalian di sini. Close itu melebihi daripada taubat. Kalau kalian datang ke taklim, ya, itu sama saja kalian atau taubat, melebihi daripada taubat. Oleh karenanya Bapak selalu mengatakan ini seolah-olah kalian mandi ruhaniyah. Membersihkan tazkiyatun nafs. Membersihkan jiwa. Beruntung bagi orang-orang yang diberikan oleh Allah kekuasaan, keleluasaan, anugerah untuk bisa hadir di majelis itu kan istimewa, istimewa sekali. Ini pertama. Yang kedua, Allah tidak akan menterlantarkan. Karena tadi diampuni. Jadi orang-orang yang di jalan Allah itu punya tiga. Pertama adalah maghfirah, yang kedua ialah berkah, yang ketiga ialah rahmah. Dibalik rahmah, berkah, dan maghfirah. Ini orang yang berjalan menuju kepada Allah. Jadi mustahil orang-orang yang menuju kepada Allah itu terlantar dan terlunta-lunta. Kalau dia ada ternyata salikin yang terlunta-lunta, terlantar, itu pasti salah kaifiat. Pasti salah kaifiat. Apalagi mendapatkan bimbingan ilmu yang rosi, mendapatkan bimbingan ilmu yang benar, diarahkan dengan baik dan benar, itu tidak akan terlantar karena dia mendapatkan tiga hal. Kalian itu akan mendapatkan tiga hal.
kalau kalian benar-benar menuju kepada Allah. Pertama ialah, saya ulangi lagi, pertama ialah rahmat, yang kedua ialah berkah, yang ketiga ialah maghfirah. Atau dibalik, yang pertama adalah maghfirah, yang kedua berkah, yang ketiga rahmat. Maghfirah ialah ampunan Allah. Allah menutupi segala dosa-dosanya. Karena apa? Kalian datang, hadir. Salah satunya hadir di pengajian. Terus yang yang online pada ngomong. Terus yang di sini gimana Pak? Dapat enggak? Insya Allah dapat. Enggak usah khawatir. Akan dibagi rata pokoknya ya. Dapat ampunan. Karena apa? Duduk sama saja duduk di majelis. Yang kedua berkah. Berkah itu adalah untuk urusan dunia. Yaitu rizki. Berlimpah berkah. Rizki berkah itu bukan berarti banyak atau sedikit. Tidak masuk kategori sedikit atau banyak, tetapi berkah itu mencukupi. Rizkinya itu bermanfaat. Itu berkah namanya. Yang ketiga ialah rahmah. Rahmah itu adalah kasih sayang Allah. Di mana kalian mendapatkan keselamatan dari dunia sampai akhirat. Itu rahmah. 3 hal, maghfirah, rahmah, berkah dan rahmat ini secara otomatis mendapatkan bagi orang-orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ahlu thariq. Terus kembali lagi, apa pentingnya kalian berdoa? Terus kenapa kalian masih mendikte Allah? Terus apakah kalian gak yakin? Terus apakah kalian gak beriman? Dan seterusnya dan seterusnya. Ya kalau gitu kita nggak usah doa lah Pak. Tapi Bapak kok kalau selesai sholat doa? Nah beda di sini ya. Kalau kalian mendoakan untuk umat, untuk saudara, untuk teman itu boleh. Artinya itu adalah sah-sah saja kalian punya harapan atau tidak, sah-sah saja berbeda. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan untuk umatnya. Pada saat mengimami mendoakan untuk makmumnya dan seterusnya berdoa. Karena apa? Itu yang didasari cinta sifat saling memberi. Umatnya mendoakan rasulnya, makmumnya mendoakan imamnya, orang tua mendoakan anak, anak mendoakan orang tua, guru mendoakan murid, murid mendoakan guru. Itu saling mendoakan. Itulah yang disebut cinta sejati. Cinta yang sesungguhnya, saling memberi, saling mendoakan, saling menyayangi. Itu yang sesungguhnya gitu loh. Nah terus kalau kita berdoa sendiri, boleh, bukannya tidak boleh. Catatannya, jadi doa itu sebagai pengabdian. Doa itu sebagai ibadah yang telah Bapak uraikan tadi. Jangan dijadikan sebagai mendikte Allah. Atau mengatur Allah, atau dalam bentuk protes kepada Allah, atau doa itu sebagai demonya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah besar. Jangan doa itu sebagai tuntutan, tapi lepaskanlah doa tanpa harap. Harap di sini yang disebut roja ialah di mana ia selalu optimis bahwa Allah tidak akan pernah ingkar janji. Kalau engkau menyatakan ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku niscaya akan kabulkan. Kalau tanda-tandanya bahwa saya berdoa kepada Allah, ini sebuah proses di mana Allah akan mengabulkannya, dengan catatan kita tidak punya harapan. Artinya tidak punya tidak berambisi untuk mendapatkannya sehingga menunggu-nunggu. Akhirnya kita capek sendiri, bahkan mungkin menjadi putus asa terhadap Allah. Saya sudah ngaji, sudah sholat, sudah mengabdi, sudah macam-macam, berdoa aja aku nggak dikabul-kabulin. Ya Allah, kenapa sih tega amat di kau gitu loh. Ya tidak begitu. Allah itu akan mengabulkan tadi sesuai dengan kebutuhan hambanya. Nah bisa jadi doanya itu
tidak sekarang dikabulkan karena Allah tahu akan celaka kalau dikasih sekarang. Nanti dikasihnya suatu saat dia sudah lupa, contohnya dikasih, atau nanti di akhirat, atau digantikan dengan sesuatu yang lain yang cocok untuknya. Contoh doa, kalian berdoa, ya Allah berilah saya mobil, berilah saya motor, berilah saya kendaraan, apa saja deh terserah pokoknya gitu. Nuntut. Allah tahu kalau kalian punya kendaraan itu nggak akan diem di rumah, jelalatan terus. Itu orang nggak mau pergi aja diajak, saya antar ya yuk, gitu loh. Karena apa? Itu tadi baru punya kendaraan, seneng banget rasanya. Orang nggak mau pergi diajak gitu loh, maunya diantar gitu loh. Bilangnya sama istri itu tetangga tuh minta diantar, padahal dianya yang nawarin gitu loh. Karena apa? Bawaannya kepengen pergi terus. Lama-lama pergi akhirnya terjadi sebuah malapetaka. Terjadilah tabrakan karena belum piawai, belum benar, atau serugal-serugul, kakinya patah. Tuh. Coba. Kalau itu adalah kejadian itu sebelum terjadi kalian dikasih tahu dulu, kira-kira kalian mau nggak milih? Contohnya begini, kalian berdoa minta kendaraan, akan dikasih lagi. Ya, akan saya kasih. Tapi 1 bulan berikutnya kamu akan tabrakan dengan motor itu dan kamu kakinya patah, diampusi. Kira-kira kalian mau nggak dikasih motor itu? Saya yakin kalian enggak juga lebih baik ini. Nah, Allah tahu kalian akan kejadian semacam itu nanti. Nah, makanya ditunda. Nanti pada saat kalian sudah lupa tentang apa doa kalian minta motor segala macam, suatu saat tiba-tiba kalian nggak ada pikiran apa-apa, kalian ditelepon sama bank atau apa saja bahwa kalian dapat hadiah undian motor, alhamdulillah dapat dikirim, nah udah. Berikutnya lagi 2 hari kemudian ditelepon lagi kalian dapat mobil, tapi ditipu, kacau kan itu. Kan beda lagi ya. Itu contoh kalian udah lupa. Sama semua banyak deh. Atau digantikan dengan yang lain, kalian minta motor loh. Akhirnya kalian gak dapat motor tapi dikirim istri. Nah itu loh. Jadi kalian dinikahkan gitu loh. Itu kan sama aja motor coba. Ya, bunyi. Nah kan. Lebih baik punya istri atau lebih baik punya motor gak punya istri gak punya motor, pilih yang mana coba? Mantap. Ya kalau orang normal lebih baik punya istri daripada punya motor. Tapi kalau orang yang gak normal, agak kecing-cingan ke sana, pasti dia pilih motor. Nah itu loh. Itu contoh yang paling sederhana ya. Jadi kembali lagi pada diri kalian. Wahai anak-anakku semuanya, camkan baik-baik, semua kembali kepada kita, tetapi kita tetap harus hawalah. Tauhid yang benar, yang baik, bahwasanya tidak ada sesuatu apapun yang mampu merubah diriku kecuali Allah. Tidak ada sesuatu apapun yang dapat memberikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Coba renungkan di dalam doa yang kalian lakukan setiap subuh atau maghrib yang dilakukan surut dawam, yaitu 7 kali minimal dalam sehari. Nah itu loh. Yaitu yang disebut Bismillahirrahmanirrahim kana wa ma lam yasha' lam yakun la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah itu loh. Itu kan istimewa sekali. Bismillahirrahmanirrahim, 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 ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Nah itu loh. Itu kan istimewa banget. Itu tauhid itu. Itu kalau di dalam kitab Sulam Taufik itu ada di awal, yaitu yang di pinggir itu sebenarnya itu ada di awal itu sebagai muqaddimah, sebagai doa itu sebenarnya. Karena itu juga kitab tauhid ya untuk kalangan-kalangan NU yang untuk awalan sebagai
Aqaidul Iman itu ada di sana juga. Itu Bismillahirrahmanirrahim masyaallahu kana wa malam yasya lam yakun la haula wala quwata illa billahil aliyil. Artinya ialah dengan namamu ya Allah. Jika kamu menghendaki tidak, ya tidak. Jika kamu menghendaki ada, ya ada, gitu loh. Artinya sesuatu apapun akan ada dan tidak tergantung dengan engkau, bukan dengan saya. Saya ini adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu sikap, dijadikan sikap harusnya. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim fil ardi wala fis sama. Bismillahirrahmanirrahim dengan namamu ya Allah yang syafi, zat yang menyembuhkan, yang kafi, zat yang mencukupkan, yang disebut maafi, zat yang selalu mengampuni dan memaafkan, memaklumi segala apapun. Tidak ada sesuatu apapun di bumi maupun di langit ini dengan sebutan nama-namanya itu menjadikan mudorot. Artinya begini, jadi tidak ada karena sesuatu aku itu menjadi mudarat, aku itu menjadi sakit, aku itu menjadi susah, tidak ada karena sebutan ini, karena itu, tidak ada. Jadi tidak ada istilah gara-gara, Nisa sakit gara-gara hujan-hujanan, enggak ada. Itu syirik itu orang mengatakan begitu. Aduh ini saya itu ternyata sakit gara-gara ketularan. Nah itu enggak ada. Enggak ada gara-gara begitu. Enggak ada istilah gara-gara, ini saya miskin gara-gara orang tua saya miskin juga nih. Nah loh kan, ini saya ini bodoh nih gara-gara enggak disekolahin, enggak ada. Enggak ada istilah begitu. Jadi itu yang disebut la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada. Tidak ada penyebab sesuatu yang menjadikan orang itu adalah terjadi apa saja, itu tidak ada. Nah, oleh karena itu doa ini apabila diistiqomahkan itu efeknya doa ini satu ialah kalian antibodinya sebagai antibodi rohania. Antibodi rohania contohnya ialah di mana kalian akan kebal dari ilmu-ilmu hitam. Nah, apalagi santet dan sebagainya. Itu efek. Ya bukan berarti itu harus begitu. Efek atau setiap doa, setiap apa saja itu kan punya efek tersendiri. Ya, itu contoh. Atau kalian bisa tidak akan kesurupan dan sebagainya, tidak mudah. Dan banyak lagi. Kalian juga akan mendapatkan mudahnya rizki yang berlimpah, karena dalam urutan ketiganya kan Bismillah ya Fatahu ya Rozaku ya Wahabu ya Rahmanu ya Rahimu ya Unun ya Munir ahnini bihalkan haramik wa bitatikan masyatik wa bifadika man siwak. Itu benar-benar kalian akan mendapatkan limpahan rizki yang halalan thayyibah, rezeki yang benar-benar berlimpah tanpa kalian duga dan membuka dan macam-macam, banyak sekali. Oleh karena itu kami menganjurkan kepada kalian dalam hal ini, kalian istiqomah saja. Baca saja terus, gak usah ada harapan kepengen macam-macam. Makanya dari dulu saya sengaja tidak ngasih ngasih uran-uran semacam ini. Karena kalau diuraikan begini akhirnya kalian kebayang-bayang, oh iya mudah-mudahan itu saya mau membaca ini. Nah udah selesai. Nah ini berarti saya salah juga nih ngasih tahu kalian tuh. Jadi habis gimana, sudah keceplosan ya udah kepalang, ya udah jebakan. Makanya ya Allah, ilmu tuh banyak jebakan deh, susah memang itu. Ya sudahlah, ini susah-susah banget ya udah, kalau susah-susah banget ya yang penting jalannya jangan miring aja gitu nanti ya. Ya yang penting itu tadi, akhirnya apa sih? Intinya sederhana, kalian harus dinolkan diri kalian. Udah itu saja sebenarnya, dinolkan saja apapun yang kalian baca, apa yang kalian lakukan, nolkan. Hanya Allah dan Allah. Karena memang semuanya akan nol. Apa sih yang kalian harapkan? Nol semuanya. Kembali ke nol. Bahkan orang ahli matematika juga nol. Semuanya kembali kepada nol. Sampai-sampai kita pun yang kita susun, kita akan nol kalau kita sudah masuk ke alam kubur. Kita sudah mati. Apa sih? Semua yang kita raih itu jadi nol semuanya. Selesai. Kenapa? Hanya tinggal amal. Hanya tinggal diri. Amal pun bisa jadi nol kalau amalnya itu adalah tidak sesuai dengan kehendaknya. Maka
Orang yang amalnya tidak nol ialah orang yang beramal tapi tidak merasa beramal. Orang yang berdoa tidak merasa berdoa. Orang yang memberi tidak merasa memberi. Bukannya sebatas lempar batu sembunyi, tangan kiri sembunyi gitu loh. Itu tidak semacam pepatah begitu. Jadi makanya sebutan singkatnya berdoalah untuk tidak berdoa. Bekerjalah untuk tidak bekerja. Memintalah untuk tidak meminta. Maksudnya ialah bekerja kalian tidak merasa diri kalian bekerja. Meminta tidak merasa diri kalian meminta. Dan seterusnya. Jadi akhirnya kita nol. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jangan kepedean orang yang sholat, puasa, zakat, kemudian amal ibadahnya itu akan menjadi bekal ke akhirat. Iya benar sih, kalau itu ibadahnya itu adalah niatnya baik dan benar. Kalau niatnya tidak baik dan benar gak bisa. Karena ibadah yang diterima itu hanya satu, ikhlas. Ikhlas itu murni. Murni itu berarti nol, kita tidak tercampur apapun. Nah, murni nol ini hanya orang-orang yang ahli tauhid dan mengamalkannya yang bisa mengenolkan dirinya. Jadi tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuasaan apapun, lepas total hanya Engkau ya Allah. Saya sholat Allahu Akbar karena Engkau ya Allah. Allahu Akbar ini semua gerakan Engkau ya Allah. Allahu Akbar ini semua adalah dalam wujud dan diri. Yang punya wujud dan yang punya diri. Nah itu ya. Anak-anakku semuanya. Jadi kembali pada penekanan di sini, maka pantas kalau Allah itu tidak akan berubah, menambah kekayaannya atau menguranginya kerajaannya atau tambah mulia atau tambah rusak, tidak sama sekali bentuk ibadah atau kemaksiatan hamba-hambanya. Jadi Allah tetap qiyamuhu binafsihi. Kalau kalian dalam posisi semacam itu artinya nol, maka kalian sama saja bahwa kalian berdiri pada posisi wilayah ketuhanan yang tentunya selamat lahir dan batin. Dan insya Allah kita golongan orang-orang yang diselamatkannya, amin ya robbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.